Pemirsa, penjabat Gubernur Aceh mengajak menjadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan memaknai salat dalam kehidupan dengan pemahaman yang benar. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Jumat 17 Februari 2023. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr. EMK Alidar menyampaikan, sejatinya menjadi hal yang mutlak bagi setiap muslim untuk dapat memahami makna dari salat yang dikerjakan. Dalam ucapan takbir misalnya, tergambar pengakuan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya. Pengakuan itu menjadi sandaran bahwa kita secara fitrah adalah makhluk yang sangat lemah. Karena itu sangatlah tidak pantas sebagai makhluk untuk bersikap sombong, takabur, dan sikap-sikap buruk lainnya dalam hidup dan kehidupan. Apalagi sikap-sikap tersebut dipastikan akan menghilangkan kebersamaan dan semangat persatuan, yang pada akhirnya melahirkan permusuhan dan akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Aceh hari ini, tentu kebersamaan dan persatuan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama dalam rangka mensukseskan program pembangunan Aceh bermartabat. Ya, kita berharap kepada kita semua masyarakat bahwa jelang Ramadan ini tentu kita harus meningkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah, terus mempersiapkan diri untuk jelang Ramadan ini dengan betul-betul sehingga tidak tersia-siakan nanti Ramadan terlewatkan begitu saja. Mudah-mudahan dengan persiapan yang baik dari kita semua, insya Allah kita bisa menjalani ibadah Ramadan dengan baik dan semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan refleksi bahwa kita akan menjalankan semua apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sementara penceramah Kiai Haji Masyhuril Khamis dalam tausiahnya juga menyampaikan konsep dakwah yang dapat dilaksanakan di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Dakwah itu ada tingkatannya. Ada dakwah, ada hizbah, ada jihad. Jadi harus dibedain nih. Kalau dakwah itu ada bil kalam, ada bil kitabah, kemudian ada bil YouTube. Itu bahagian dari dakwah. Ya toh? Nah, dia dibutuhkan adalah qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, sesuai dengan segmennya. Ketika dakwah itu kan artinya mengajak. Maka pada saat agama Islam sudah baik dan berkembang, cukup dengan dakwah. Tetapi ketika ada tantangan di masyarakat, dakwah itu meningkat menjadi yang namanya hizbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Diperlukan kekuasaan di situ, diperlukan power di situ. Saya nunjuk kayak mana pun itu nggak ada apa-apanya, tapi kalau gubernur nunjuk sedikit goyang tuh. Nah, artinya memang sini disebut dengan hizbah. Harus ada kekuatan di situ. Ekonomi yang disebut tadi, ekonomi dan politik. Kalau itu juga tidak, maka dalam Islam ada yang disebut dengan Rasul pernah berperang. 27 kali beliau memimpin perang. Tapi perang yang bagaimana? Ada yang perang fisik, ada yang perang dengan hanya ngemop bahasa kita gitu ya. Tapi itu maknanya adalah qital. Tapi kita sekarang adalah jihad. Jihad yang dimaksud adalah meningkatkan kepedulian kita dan keberpihakan kita untuk keberlangsungan risalah Rasulullah SAW. Kelemahan saya, kelemahan kita adalah kurang peduli. Karena itu tingkatkan kepedulian. Kemudian kedua, kelemahan kita kurang berpihak. Sebelum menjadi, dia berpihak. Setelah menjadi, kekurangan berpihak. Maka tingkatkan kepedulian dan keberpihakan. Untuk apa? Untuk tabungan kita di akhirah nanti. Sebagai bukti bahwa kita melanjutkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Banda Aceh, tim liputan Aceh TV melaporkan.